kembali lagi bersama saya Musrifa di acara Bintai, Bincang Santai Mandua Flores Timur. Nah, sahabat Manda, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena baru pertama kali hadir di podcastnya Mandua. Sahabat Manda pasti penasaran kan sama bintang tamunya? Oke, langsung saja kita sapa bersama bintang tamunya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Kak. Halo, Halo, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Bagaimana nih dengan kabarnya Kakak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. baik. Oke, sebelum kita lanjut, boleh dong perkenalkan diri dulu. Mungkin dari kakak yang sebelah kanan dulu. Ya, perkenalkan. Nama saya Maria Artini Luleo. Oke, baik. Nama saya Iswan Iskandar. Oke, jadi mungkin saya sapa saja kakak ini dengan kakak Iswan dan kakak Ati. Nah, kira-kira kakak Iswan dan kakak Ati ini asalnya dari mana nih? Kalau saya asli dari Malaka. Kalau saya asli dari Alor. Wah, kakak healingnya cukup jauh ya. Nah, sahabat Manda, jadi kakak Iswan dan kakak Ati ini merupakan mahasiswa KKN di Desa Wotobuku Lamakera, Universitas Muhammadiyah Kupang. By the way, berapa jumlah mahasiswa yang KKN di Desa Wotobuku Lamakera ini, Kak? Total jumlah sangat itu 24 orang. 12 laki-laki, 12 perempuan. Wah, cukup banyak ya, Kak. Nah, jadi saya penasaran nih, kira-kira dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak ini ditempatkan di Desa Wotobuku Lamakera, apakah semuanya ditentukan dari kampus atau ada rekomendasi dari kakak-kakak? Eh, Terkait penempatan mahasiswa KKN itu, Universitas Muhammadiyah Kupang itu dia menempatkan mahasiswa KKN-nya di semua provinsi, di semua kabupaten. Nah, kalau dari Lamakera sendiri, kami menentukan sendiri, kami merekomendasikan sendiri, tapi ada juga yang bisa ditentukan dari kampus. Oh, berarti kakak-kakak dua ini ditentukan dari kampus atau rekomendasi nih? Rekomendasi. Kalau kami berdua, Rekomendasi sendiri. ya rekomendasikan sendiri. Apa alasannya sehingga kakak-kakak mereka memilih lokasi KKN di Desa Wotobuku Lamakera ini? Kalau saya alasannya cukup simpel. Saya cuma mau mencari pengalaman baru saja di luar. Kalau kakak? Kalau saya penasaran dengan naik kapal terus penasaran dengan lama kira. Jadi saya memilih lokasi. Oke, baik, luar biasa. Sebelum berangkat dari kampus Muhammadiyah Kupang, apa yang terlintas di pikiran kakak berdua tentang Kampung Lama Kera yang menjadi lokasi atau tempat titik KKN kakak-kakak? Siapa tahu ada rasa kekhawatiran atau rasa kebahagiaan mungkin kakak-kakak bagaimana nih? Ya campur aduk. Ada juga rasa kebahagiaan, ada juga rasa kekhawatiran. Kalau rasa kebahagiaan itu kita bisa eh, lihat lebih dalam. Ada Kampung Lama Kera. Mungkin di dalam Kampung Lama Kera ini juga terlahir orang-orang hebat. Makanya itu saya termotivasi dari situ bisa mengambil KKN di sini. Oh, kalau saya bisa beradaptasi jauh jauh dari orang tua sih. Terus masyarakatnya juga ramah, suka membagi, menolong. Mungkin itu saya. Oke, baik, luar biasa. Nah, bagaimana perasaan atau kesan kakak waktu pertama kali melihat dan menginjakan kaki secara langsung di Kampung Lama Kera ini? Kalau saya pribadi tentunya senang dan bahagia. Masa pertama kali kaget karena seluruh penduduk ini kan beragama Islam, sedangkan saya pribadi Katolik, jadi kaget. Tapi sudah terlanjur sudah turun di lokasi, jadi nikmati saja, terus menyesuaikan diri saat itu saya. Oke, baik, luar biasa. Nah, mungkin cuman bukan Lama Kera, tetapi juga yang saya ingin tanyakan, perasaan kakak waktu pertama kali datang dan melihat langsung Madrasah Aliyah Negeri 2 Flores Timur yang biasa kita sapa Manda, di mana menjadi satu-satunya madrasah yang berada di daerah perbukitan Lama Kera. Dan kalau tidak salah, kemarin kakak-kakak bersama teman-teman melakukan sosialisasi di sini. Kalau saya pribadi, saya cukup kaget juga sih. Ada madrasah aliyah negeri yang berdiri dalam desa, apalagi posisinya di atas bukit. Jadi kemarin saya sempat bertanya-tanya, ada kok, maksudnya ada juga sekolah mandua di sini. Tapi ternyata setelah sosialisasi selesai, ternyata ada. Dan itu gedungnya juga bagus-bagus. Mungkin sarana prasarannya juga mungkin bisa membantu untuk murid-muridnya bisa belajar. Nah, mungkin hanya Kalau kalau saya pertama kali lihat pikir di tanah rata begitu kan. Tapi pas hari sosialisasi baru kaget kalau gedungnya beda-beda terus berdirinya di daerah perbukitan. Wah, luar biasa sekali ya, Kak.
Nah, kembali ke kuliah kerja nyata, menurut pengetahuan saya, setiap mahasiswa yang ber-KKN pasti memiliki program kerja atau target yang mesti dilakukan selama berada di lokasi KKN. Nah, kira-kira program atau target apa saja yang dilakukan selama berada di Desa Watubuku Lamakera ini, Kak? Baik, kalau dari kami ada 10 program, tapi kebanyakan itu program sosialisasi semua. Kalau yang program membutuhkan tenaga itu hanya bak sampah dengan batasan-batasan dusun. Oke, baik, luar biasa. Nah, dari beberapa program kerja ini mungkin ada program kerja yang sudah terrealisasi. Nah, dari beberapa program kerja ini, adakah program kerja yang memang dari kampusnya sudah menentukan atau semuanya dilakukan berdasarkan hasil observasi kakak-kakak? Eh, terkait dengan beberapa jumlah proker kami itu, kalau dari kampus mereka menentukan prokernya itu ada 2. Kalau berdasarkan hasil pengamatan kami mengamati kemudian kami mengambil suatu kesimpulan dan memberikan proker dari kami itu ada 8. Nah itu mungkin, ada beberapa yang sudah terrealisasikan, dari kampus juga ada beberapa yang sudah terrealisasi. Kira-kira program kerja apa saja yang ditentukan dari kampus sama yang kakak-kakak mereka lakukan berdasarkan hasil observasi? Kalau yang dari kampus itu mereka lebih menekankan yang pertama itu stunting, sosialisasi stunting. Terus yang kedua, sosialisasi tentang, perkembangan desa maju dan desa berkembang. Kalau proker dari kampus itu mereka memberikan kami 2 proker. Itu mereka lebih menekankan yang pertama itu sosialisasi tentang stunting, kemudian sosialisasi tentang, membuat desa menjadi desa maju dan desa berkembang. Itu targetnya yang stunting itu kepada anak-anak gizi buruk, kemudian yang kedua itu kepada aparat-aparat desa. Kalau memang terkait dengan proker yang dari kami, itu yang pertama yang sudah dijalankan kemarin pas di MAN 2, itu sosialisasi tentang maraknya pernikahan usia dini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosialisasi tentang pendidikan usia dini. Kemudian sosialisasi tentang, stunting juga itu juga termasuk, kemudian masih banyak lagi yang mungkin tidak disebutkan satu persatu. Oke, baik, luar biasa, Kak. Melihat kemarin saya kan menjadi salah satu peserta sosialisasi. Dan di akhir sosialisasi, kakak-kakak mahasiswa KKN diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nah, ternyata banyak yang dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di Lamakira ini terdapat 3 sekolah jenjang sekolah dasar. Kenapa kakak-kakak mereka tidak memanfaatkan sebagai ruang belajar juga? Apakah ada alasan tertentu atau hanya ingin fokus ke program utamanya saja? Eee, terkait dengan hal itu mungkin kami diberikan amanat dari sana bahwa kalau memang melakukan sesuatu sebuah KKN itu, KKN itu kan yang namanya pengabdian terhadap masyarakat. Nah, pengabdian terhadap masyarakat, tetapi juga kami juga membawa proker dari sana. Pengabdian masyarakat kemudian nanti kalau misalnya ada, kendala-kendala misalnya ada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat atau misalnya ada kerja-kerja dari masyarakat, nah itu kami terjun langsung di situ. Tetapi tidak terlepas dari kami menjalankan proker KKN kami. Kalau memang kita berbicara tentang, ada beberapa sekolah dasar di sini, itu juga menjadi proker kami, yaitu mengajar di sekolah-sekolah dasar yang ada di Desa Lamakera. Tetapi kami tidak terlalu terlalu mengedepankan itu, kami lebih ke masyarakatnya. Tetapi ada juga kami melakukan, mengajar di SD, kemudian di MIN, SD Impres, kemudian di MIN, nah itu juga kami sudah memberikan ilmu yang kami pelajari semasa di kuliah. Oke, baik. Kalau kakak gimana? Kalau kami di sini dari dosen ditentukan untuk mengabdi terhadap masyarakat, jadi tidak terlalu fokus untuk SD-SD begitu. Oke, terima kasih, Kak. Nah, dari hari pertama sampai sekarang, kita semua pasti tahu, dalam KKN ini tidak semua berjalan dengan mulus dan lancar. Pasti ada suka dan dukanya yang menghambat proses kegiatannya dalam mengerjakan program kerja. Namun kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar selalu sampai hari terakhir.
Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir untuk kakak berdua. Adakah suatu hal yang sangat berkesan dari kakak berdua selama berada di Desa Wotubuku Lamagera? Baik, kalau dari saya pribadi, sini kan masyarakat beragama Islam, jadi ini doanya sesuai dengan waktu. Jadi terus kemarin Pak Sula bilang di sini masyarakat muslimnya sangat kuat, terus harus saling ramah, dan memang betul ada. Terus mereka juga suka berbagi. Mungkin itu saja saya. Kalau kakak? Kalau kesannya tentunya banyak sih, banyak sekali yang bisa saya ambil dari kakak yang semasa di Lamakera. Itu yang pertama, senang dan bahagia tentunya, bisa healing sampai sejauh ini di Lamakera. Mungkin masyarakat-masyarakat yang tadi sudah disampaikan, masyarakat-masyarakatnya ramah, kemudian ada masyarakat-masyarakatnya juga yang peka terhadap mahasiswa KKN yang ada di sini. Mereka bisa sering memberikan bantuan. Itu juga menjadi sebuah eh, bentuk terima kasihnya kami terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di sini. Yang lebih saya tekankan itu senang saja, senang dan bahagia. Wah, luar biasa sekali. Semoga Lamagera selalu memberi kenyamanan sampai kakak-kakak mereka pulang ke kampus. Nah, oh iya, terakhir mungkin pesan dari kakak berdua untuk teman-teman peserta didik Mandua Flores Timur, khususnya saya dan teman-teman kelas 12 yang insya Allah sebentar lagi akan beralih status juga menjadi mahasiswa. Kalau pesan dari saya tentunya kepada adik-adik atau teman-teman yang ada di Madrasah Alia Negeri 2 Flores Timur, tentunya perjalanan kita masih panjang. Kemudian ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Kemudian ada kampung halaman yang harus kita bahagiakan juga. Jadi pesan dan kesan terhadap adik-adik di sini itu tetaplah belajar, tetaplah menuntut ilmu sebaik-baiknya, jangan terlalu menyepelekan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diberikan guru di sekolah. Kemudian itu bisa juga nanti bisa dibelajarkan di rumah. Kemudian mungkin lebih ditekankan itu lebih banyak belajar sih. Kurangi bermainnya karena perjalanan kita ini masih panjang. Oke, kalau dari kakak gimana? Kalau saya, kesan dan pesan saya untuk adik-adik, semoga nanti lulus semua. Selagi orang tua mampu ya lanjut, karena sekarang pendidikan itu sangat penting. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir di podcast Bintai Mandua Flores Timur. Semoga sukses, lancar, jaya selalu ya Kak. Amin. Oke, sahabat Manda, sangat luar biasa ya. Semoga bincang-bincang ini memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan motivasi bagi saya dan sahabat Manda sekalian. Nah, sahabat Manda, sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita bersama Kakak Iswan dan Kakak Ati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di bincang selanjutnya. Manda Gaskere. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.